Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 12 ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema renungan saat ini adalah menang atas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Wajahnya cemberut dan sikapnya tidak ramah sepanjang melayani. Orang pertama jelas merasa jengkel menerima perlakuan seperti itu. Namun orang kedua tetap santai dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan ketika membayar dan hendak pergi, ia tetap bersikap sopan kepada penjual tersebut. Di sebuah kafe, orang pertama berkata kepada sahabatnya, "Saya tidak habis pikir mengapa kamu masih bisa bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan tadi." Sahabatnya menjawab dengan tenang, "Mengapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku bertindak? Kitalah penentu atas hidup kita, bukan orang lain." Orang pertama masih membantah, "Tapi dia melayani kita dengan buruk." Sahabatnya kembali menjawab, "Itu masalah dia. Kalau kita terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Kisah sederhana ini menggambarkan realitas yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali sikap orang lain mempengaruhi cara kita bersikap. Ketika orang berlaku baik, kita pun dengan mudah membalas kebaikan itu. Sebaliknya, ketika orang bersikap kasar, tidak ramah, atau menyakiti kita, kita cenderung merespon dengan sikap yang sama. Tanpa kita sadari, kita ikut terseret dalam emosi negatif dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh perlakuan orang lain. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21 mengajarkan kepada kita prinsip yang berbeda. Kita tidak dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya, standar perilaku kita tidak ditentukan oleh sikap orang lain, tetapi oleh karakter Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita dipanggil untuk tetap menunjukkan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, bahkan ketika menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bersikap baik bukan berarti kita lemah atau membiarkan ketidakadilan terjadi. Sebaliknya, memilih untuk berbuat baik di tengah situasi yang sulit menunjukkan kedewasaan rohani dan penguasaan diri. Ketika kita tetap tenang dan bersikap benar, kita sedang menunjukkan bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh keadaan atau perilaku orang lain. Sebagai orang percaya, kita belajar bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita sendiri. Kita bersikap sopan bukan karena orang lain layak menerimanya, melainkan karena kita adalah pribadi yang telah diubahkan oleh kasih Tuhan. Kita berbuat baik bukan karena situasi mendukung, tetapi karena itulah
panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu, jangan biarkan perilaku buruk orang lain menurunkan kualitas hidup dan iman kita. Tetaplah menjaga sikap, perkataan, dan tindakan kita agar mencerminkan kasih Tuhan. Dengan demikian, kita bukan hanya menjaga hati kita tetap murni, tetapi juga menjadi saksi yang hidup tentang kuasa kasih Tuhan yang sanggup mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga walaupun banyak orang mengecewakan kami, hati kami tetap tenang karena Engkau menguasai hidup kami. Ajarlah kami membalas kejahatan dengan kebaikan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati kepada para pemimpin kami, agar memiliki hati yang melayani masyarakat. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.